ketika Pak Fadil datang ke kantornya Kadif Propam, ini luar biasa gitu. Ini adalah sebuah dukungan yang sangat-sangat luar biasa gitu. Ketika semua orang hari ini mencurigai Irjen Verdi Sambo gitu ya, curiga beliau ini terlibat dan sebagainya gitu ya. Ini Pak Fadil datang memberikan dukungan dan dilakukan secara terbuka gitu. Ini membuat saya jadi merasa bahwa Pak Fadil ini luar biasa berani memberikan dukungan di tengah-tengah banyak orang memandang negatif Irjen Verdi Sambo gitu. Selamat malam semuanya. Kali ini saya mau melanjutkan soal insiden tembak-menembak yang melibatkan 2 anggota kepolisian. Karena di video saya sebelumnya, banyak orang yang berkomentar dan beranggapan bahwa saya ini membela oknum Polri, saya ini membela pihak yang salah. Dan sebagian juga mengingatkan bahwa anggota kepolisian bisa saja bersalah katanya. Tapi dari semua komentar yang saya baca, itu rupanya banyak orang yang sudah menyimpulkan dan memastikan bahwa Brigadir J dan keluarganya ini pasti benar gitu ya, karena sudah meninggal dunia. Sementara sekarang Kadif Propam, istrinya, dan semua anggota kepolisian yang terlibat menangani kasus ini semuanya dianggap bersalah, dicurigai, melindungi, atau berkomplot. Nah, saya itu nggak mau berpihak kemana-mana gitu. Tapi kalau pilihannya percaya kepada pernyataan keluarga korban atau ahli forensik, saya terus terang akan lebih percaya kepada ahli forensik karena dia ahlinya gitu, yang bisa membedakan luka-luka di tubuh almarhum gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari rilis resmi Polri, mestinya kan kita melihat dari pernyataan-pernyataan polisi gitu, bukan lebih percaya kepada analisa-analisa yang muncul di sosial media yang kita nggak tahu mereka siapa, yang penulisnya kadang juga kita nggak kenal atau nama samaran dan sebagainya. Ya ngapain kita percaya kepada analisa-analisa yang anonim dibandingkan pernyataan resmi dari Polri. Kalau memang Kadif Propam ini bersalah gitu ya, lalu kemudian ada anggapan Polri hari ini melindungi Kadif Propam, saya pikir itu nggak masuk akal gitu, karena Kadif Propam ini kan bukan jabatan tertinggi di Polri gitu ya. Di atasnya masih banyak, yang senior masih banyak, yang bisa menangani masalah ini gitu ya. Kalau Kadif Propam bersalah, masih banyak gitu. Jadi daripada melindungi Kadif Propam dan berisiko mempertaruhkan nama baik dan citra Polri secara institusi, saya pikir itu nggak akan dilakukan. Dan ketika Polri sudah melakukan rilis resmi gitu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan, itu pasti sudah berdasarkan analisa dan data-data yang sudah dikumpulkan sebanyak-banyaknya gitu untuk mendekati kisah atau cerita aslinya yang terjadi di lapangan. Nah, memang di masyarakat kita gitu ya, kalau orang yang meninggal dunia itu kemudian lebih mudah dipercaya atau dibela gitu karena sudah meninggal. Ya sama seperti misalkan Laskar FPI gitu ya. Sampai sekarang juga orang-orang FPI beranggapan bahwa Laskar ini nggak salah gitu. Yang salah adalah kepolisian. Tapi di pengadilan semua pernyataan-pernyataan itu kan nggak terbukti gitu. Semua klaim para korban, orang-orang yang melihat tubuh almarhum gitu ya, kan nggak terbukti di pengadilan. Dan anggota polisi yang terlibat dalam insiden itu juga sudah dinyatakan nggak bersalah gitu. Atau kalau kita mau melihat dari kasus yang berbeda, misalkan seperti Ratna Sarumpait gitu ya, itu kan dulu ketika kepolisian melakukan rilis resmi, itu kan agak lama, ada jeda sekitar 3 hari dari berita-berita yang muncul di sosmed. Tapi sebelum itu Fadlizon, Fahri Hamzah, Rizal Ramli, Prabowo Subianto itu sudah mengadakan konfes resmi di hadapan awak media gitu. Dan kita seandainya gitu ya, seandainya Ratna Sarumpait meninggal dunia, mungkin sampai sekarang sebagian orang tetap akan percaya bahwa Ratna ini benar-benar digebukin. Seandainya Ratna tidak pernah meminta maaf secara terbuka gitu ya, mungkin sebagian orang juga akan meyakini bahwa Ratna ini benar-benar digebukin oleh rezim Jokowi. Ya karena memang orang yang terlihat dipukuli atau meninggal dunia itu lebih mudah dibela dibandingkan orang yang masih hidup dan nggak kenapa-napa gitu. Tapi
Ya sekali lagi gitu. Kalau kita mau percaya atau melihat kasus ini secara netral dan kepala dingin, ya kita baca saja yang ada di media-media resmi gitu. Yang di Kompas, Detik gitu. Yang memang pernyataan dari Polri. Kalau pernyataan-pernyataan netizen, orang-orang yang namanya nggak jelas gitu ya, saya juga udah perhatiin kok gitu ya. Data-datanya tuh banyak yang meleset, banyak yang dilebih-lebihkan gitu. Sehingga itulah yang membuat sebagian orang hari ini kemudian lebih percaya kepada versi nggak resminya itu gitu. Ya sekali lagi, ini karena faktor emosional kita, naluri sebagai manusia yang kasihan atau merasa sedih ketika ada orang meninggal dunia. Dan orang yang meninggal dunia atau dipukuli itu lebih mudah dibela, meskipun memang kadang gitu ya, kadang mereka juga yang salah gitu. Lalu kemudian hari ini juga saya melihat ada video Kapolda Metro Jaya Pak Fadil itu mendatangi ruangan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, dan kemudian mereka berdua berpelukan gitu ya. Sebagian media menganggap bahwa ini Irjen Verdi Sambo ini menangis gitu, terseduh-seduh dan sebagainya. Nah, komentar-komentar di media sosial itu banyak orang yang mempertanyakan, ini kok malah polisinya yang nangis sih? Yang meninggal siapa, yang nangis siapa katanya. Ya bagi saya orang yang menangis itu ya biasa saja gitu. Seorang kepala keluarga, seorang laki-laki yang menangis karena masalah-masalah yang dihadapi terkait kerasnya hidup, bagi saya banyak gitu. Saya juga kadang nangis tuh kalau kemudian cicilan udah di depan mata terus kemudian uangnya masih belum ada misalkan. Kadang juga nangis, tapi nangisnya ya dalam sujud-sujud panjang atau ya sendirian di kamar atau di kamar mandi gitu ya, supaya nggak terlalu kelihatan. Tapi dalam hal ini, dalam kasus ini gitu ya, ketika Verdi Sambo ini menangis di depan Kapolda Metro gitu ya, atau ya sedih lah, menunjukkan kesedihannya, ya biasa aja gitu, karena memang masalah ini tuh masalah yang mencoreng sama sekali gitu. Dia ini karirnya terancam, sementara masalah keluarganya itu sudah ada di mana-mana gitu. Yang istrinya sekarang ini dianggap selingkuh lah, apalah, diberitakan macam-macam lah di media kita gitu ya. Dan berita soal bahwa istrinya dilecehkan atau diganggu oleh almarhum Brigadir J gitu ya, itu kan bagi saya adalah sebuah penghinaan gitu ya. Kalau bisa itu sebenarnya nggak perlu muncul di media gitu, karena ini kan posisinya jenderal, istri jenderal gitu ya, Kadif Propam. Lah kok bisa diperlakukan seperti itu? Karena jangankan yang Kadif Propam gitu ya, teman-teman kita aja yang baru jadi polisi gitu ya, itu kan nggak berani kita gangguin atau bermasalah dengan istrinya gitu. Karena kalau sampai kita bermasalah atau gangguin ya suaminya pasti galak sekali gitu. Nah ini posisinya jenderal gitu, Kadif Propam. Nah beritanya semua ada di mana-mana hari ini. Ya karirnya ya terancam susah naik gitu. Sementara masalah istrinya juga sudah diberitakan di mana-mana, ya pasti sedih lah orang kayak gini gitu ya. Sementara dia pasti juga dianggap bertanggung jawab atau dituduh terlibat dalam pembunuhan ini gitu, dalam insiden ini. Karena ini kan dua-duanya nih anak buahnya Irjen Verdi Sambo gitu ya. Tapi bagi saya gitu ya, kalau saya ngelihat dari rekam jejak Irjen Verdi Sambo gitu ya, saya ngelihat bahwa orang ini sangat-sangat potensial gitu. Dia punya karir yang sangat-sangat cemerlang gitu ya. Dia menangani banyak kasus-kasus besar seperti bom Sarinah atau kopi sianida atau surat palsu Joko Chandra gitu ya. Ini semua nih masalah-masalah besar gitu. Dan karirnya ini dalam hitungan saya ini dia masih panjang gitu. Dia masih punya waktu sekitar 9 tahun ke depan sebelum dia pensiun. Jadi seandainya gak ada kasus ini, dia pasti karirnya melesat jauh lah. Minimal ya naik-naik pangkat terus gitu ya. Tapi dengan adanya kasus ini yang semua orang menganggap dia salah, mencurigai dia ini terlibat atau menjadi otak di balik insiden ini gitu ya, pasti dia pasti dia sedih gitu, dia pasti beban mental gitu, apalagi istrinya juga sudah
dilibatkan gitu. Tapi dari video itu gitu ya, ketika Pak Fadil datang ke kantornya Kadif Propam, ini luar biasa gitu. Ini adalah sebuah dukungan yang sangat-sangat luar biasa gitu. Ketika semua orang hari ini mencurigai Irjen Verdi Sambo gitu ya, curiga beliau ini terlibat dan sebagainya gitu ya. Ini Pak Fadil datang memberikan dukungan dan dilakukan secara terbuka gitu. Ini membuat saya jadi merasa bahwa Pak Fadil ini luar biasa berani memberikan dukungan di tengah-tengah banyak orang memandang negatif Irjen Verdi Sambo gitu. Ya sekali lagi gitu ya, saya salut dan berterima kasih kepada Pak Fadil gitu. Ya semoga setelah ini Irjen Verdi Sambo ini bisa memberikan keterangan kalau misalkan dibutuhkan gitu, dan bisa mengungkap masalah ini sejelas-jelasnya. Bahwa masalah ini masalah yang yang rumit gitu, tapi sebenarnya ini ya ginilah, ini Verdi Sambo kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan insiden ini, karena yang menembakkan dua-duanya bukan dia gitu, sesama anak buah gitu, Brahada E dengan Brigadir J gitu ya. Irjen Verdi Sambo kan ada di luar gitu. Tapi gara-gara kasus ini dia kemudian terlibat gitu. Dia kemudian diseret-seret seolah-olah dia yang bertanggung jawab dalam hal ini. Maka kemudian banyak orang juga yang meminta agar beliau ini dipecat, diganti dengan orang lain gitu ya. Sudah banyak komentar-komentar semacam itu, dan calon-calonnya juga sudah disiapin gitu. Sudah diumumkan di media, diisukan lah seperti itu. Ya pasti ini nggak mudah gitu, karena kalau misalkan dicopot sementara itu nggak akan sementara gitu, karena kalau beliau sudah dicopot gitu ya, digantikan oleh orang lain, maka nanti kalau misalkan terbukti nggak bersalah, ya Irjen Verdi Sambo nggak akan kembali kepada Kadif Propam, nggak akan kembali menempati posisi yang dia dapatkan hari ini gitu, yang sudah dia bangun karirnya selama puluhan tahun dengan prestasi yang banyak dan menangani banyak kasus sebelumnya gitu ya. Saya sekali lagi saya nggak mau terlibat dalam emosi publik gitu ya, yang membela Brigadir J atau ingin membela atau berpihak kepada Irjen Verdi Sambo gitu. Saya nggak mau membela salah satunya, tapi bagi saya ya sekali lagi gitu, ketika kepolisian sudah menyampaikan rilis resmi, itu pasti sudah berdasarkan pertimbangan yang matang, data-data yang sangat-sangat banyak gitu, sehingga ketika disampaikan ke publik, harapannya ini bisa diterima dengan baik. Bahwa hari ini banyak sekali orang yang mencurigai dan sebagainya, ya semoga pada akhirnya tetap yang benar tetaplah benar gitu ya. Yang salah ya semoga kita akui salah gitu. Karena bisa saja Brigadir J memang salah, bisa juga Irjen Verdi Sambo ini yang salah. Tapi sejauh ini kalau kita ngelihat, membaca pernyataan-pernyataan dari Humas Polri gitu ya, memang rasanya susah sekali untuk mengganti alur cerita yang sudah terlanjur disampaikan sejak awal gitu. Dan saya pikir memang kejadiannya ya seperti itu tadi gitu, bukan kisah-kisah lain yang kemudian menganggap bahwa, ada juga yang beranggapan bahwa yang menembak sebenarnya Irjen Verdi Sambo gitu ya, di rumahnya, lalu kemudian yang dikorbankan adalah Brahada E gitu. Ya banyak orang yang berpikir seperti itu, tapi saya pikir itu terlalu jauh lah kalau itu sampai terjadi, karena ini melibatkan banyak orang gitu ya, yang menangani juga banyak pihak gitu ya, ada Kompolnas, ada Komnas HAM, ada banyak orang gitu, sehingga rasanya susah sekali untuk menutup-nutupi kasus ini. Jadi ya bagi saya semoga ini bisa diterima dengan baik gitu ya, dan kita nggak terprovokasi dengan isu-isu yang menyeret kita atau mengajak kita untuk tidak percaya dengan kepolisian. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.